Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah psikologi keluarga yang diampu oleh Bu Latifah. Kita dari Fakultas Psikologi Universitas Muara Kudus akan membahas satu topik yang dinamakan komunikasi positif. Next. Oke, apa saja yang akan dibahas pada kali ini? Pertama, pengertian. 2, cara membangun komunikasi yang positif. 3, manfaat komunikasi positif. 4, gaya komunikasi positif. Dan 5, efek dari komunikasi. Kita langsung aja ke pengertian. Komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah keterlibatan antara dua orang dalam pembincangan dan pembicaraan yang terjadi pada situasi tertentu, sehingga menghasilkan suatu kesamaan makna tentang yang dibicarakan agar orang tersebut mengetahui informasi secara paham dan detail. Next. Terus, komunikasi positif itu apa? Komunikasi positif dapat dikatakan suatu komunikasi yang dengan intensi adanya pencapaian pengertian yang sama antara kedua belah pihak terhadap pesan yang disampaikan dengan tetap melakukan respect dalam prosesnya. Jadi sama-sama enak ya. Tidak berdampak pada kebosanan, adanya asumsi image yang kurang baik, mungkin perpecahan atau yang lain. Sama-sama enak intinya. Oke, next. Oke, selanjutnya cara membangun komunikasi positif. Ada 4. Yang pertama, melatih kemampuan komunikasi asertif. Komunikasi yang asertif dalam keluarga dapat berarti tegas namun tetap bersahabat sehingga tidak melukai perasaan. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif apabila ada anggota keluarga yang berbicara dengan niat memahami dan mendengarkan perasaannya. Yang ketiga, memperhatikan kode-kode komunikasi nonverbal pada situasi tertentu, anggota keluarga bisa saja melakukan sesuatunya. Misalnya, ketika anak berbohong bahwa ia sudah memecah piring, ia mungkin berkata piringnya pecah karena kucing. Namun, ekspresi wajahnya terlihat ketakutan. Jika sudah begini, orang tua atau keluarga bisa mencoba bertanya lagi secara perlahan dan baik-baik. Yang terakhir, menjadi contoh yang baik untuk anak karena anak mudah sekali melihat dan meniru perilaku orang tua. Lanjut. Selanjutnya ada manfaat komunikasi positif. Yang pertama, menyampaikan informasi. Manfaat menyampaikan informasi yaitu akan tercipta kedamaian di dalam keluarga, kesalahpahaman dalam keluarga bisa diminimalisir. Yang terakhir, setiap informasi yang ada, keluarga dapat mengetahuinya. Yang kedua, mengerti keinginan karena diungkapkan dengan ekspresi. Komunikasi nonverbal komunikasi dengan menggunakan ekspresi. Dengan adanya ekspresi dalam keluarga, maka dalam keluarga akan mengerti apa yang diinginkan setiap anggota keluarganya, mampu memahami setiap situasi dan kondisi anggota keluarganya, dan melihat ekspresi yang dikeluarkan. Ketiga, sebenarnya sikap sosial keluarga. Yang keempat, fungsi pemantauan kepada anak. Yang kelima, memberi ruang untuk anak agar berkata jujur. Yang keenam, melatih sikap empati dalam keluarga. Next. Halo. Yang selanjutnya, dapat menyalurkan dukungan, menyalurkan sikap positif, saling memahami, perasaan dan perbedaan. Yang terakhir, memiliki maksud dan tujuan yang sama. Gaya komunikasi positif. Hindari kata melarang, tinggalkan kritik dan celah, tidak membanding-bandingkan. Selanjutnya itu ada efek dari komunikasi positif. Yang pertama, efek kognitif, efek yang berkaitan dengan pikiran. Maksudnya adalah komunikasi itu menjadikan orang yang semula tidak tahu menjadi tahu. Terus yang kedua ada efek konatif, efek yang berkaitan dengan ikat atau tindakan yang bersifat fisik atau jasmani. Jadi maksudnya itu kalau misalnya ada anak yang malas belajar, dengan komunikasi jadi lebih rajin belajar lagi. Terus yang terakhir ada efek afektif, efek yang berkaitan dengan perasaan. Maksudnya adalah komunikasi itu menyebabkan orang yang semula tidak senang menjadi senang, terus yang semula takut atau
malu menjadi lebih berani lagi. Dan kesimpulannya adalah komunikasi positif merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan perilaku yang baik terhadap seseorang, memungkinkan terjadinya saling pengertian antara orang tua dan anak. Apa yang dikehendaki oleh orang tua dapat dimengerti oleh anak, atau demikian pula sebaliknya. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa aman dan tumbuh rasa diri berani. Sudah selesai kawan? Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 4 pamit. Jadi intinya komunikasi positif itu penting ya. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.